Kalau kamu telah menjadi penggemar setia channel ini untuk sementara waktu atau bahkan arsip organisasi SCP secara keseluruhan, maka ada kemungkinan besar kamu pernah mendengar tentang SCP-096. Bahkan kalau ini adalah video SCP pertama kami yang pernah kamu klik, kamu mungkin masih melihat pria pemalu itu sendiri di berbagai sudut internet lainnya. Sejak hari-hari awal organisasi SCP-096 secara bertahap menjadi salah satu makhluk paling ikonik dan dapat dikenali di seluruh kumpulan makhluk aneh organisasi. Meskipun berdiri lebih dari tinggi orang biasa manapun, kamu mungkin dimaafkan karena mengira SCP-096 sebagai manusia kalau kamu melihatnya dari kejauhan. Tapi makhluk itu memiliki proporsi yang luar biasa, masih tampak hampir seperti manusia dalam bentuknya, tapi memiliki lengan panjang yang menjuntai yang hampir mencapai tanah. Tubuh SCP-096 kurus dan tidak berbulu, dengan mata putih bening tanpa pupil yang buram dan mulut menganga lebar, atau begitulah yang kami dengar, berkat gambar yang diberikan oleh seseorang yang sayangnya tidak bersama kami lagi. Tapi kamu mungkin terkejut mengetahui bahwa SCP-096 tidak benar-benar melakukan semua itu. Di sebagian besar waktunya, humanoid jangkung dan kurus itu menghabiskan hari-harinya tanpa berpikir sambil mondar-mandir di sel penahanannya. Kedengarannya seperti hari di asrama perguruan tinggi selama karantina, bukan? Itu tentu saja sampai seseorang berani melihat wajah SCP-096. Tidak harus secara langsung juga, bisa berupa hal yang sederhana seperti melirik foto atau menonton video makhluk tersebut. Tapi saat itu terlihat, detik yang tepat itu merasakan, monster kurus akan tahu. Melihat wajahnya dengan cara apapun akan membuat pria pemalu benar-benar sesuai dengan julukannya. Makhluk itu mengalami semacam kehancuran psikologis, menutupi wajahnya dengan tangannya yang besar seperti cakar dan menangis. SCP-096 dengan cepat menjadi benar-benar tidak dapat dihibur, menderita tekanan emosional yang ekstrim sampai tidak dapat menahannya lagi. Menarik dirinya ke ketinggian penuh yang menjulang, SCP-096 akan berdiri dan bergerak dengan kecepatan yang mustahil menuju orang yang berani melihat wajahnya. Tidak ada cara untuk bersembunyi dari pria pemalu. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya saat melacak orang yang tidak beruntung ini. Dan ketika menemukan mereka, ya tentu tidak menyenangkan. Entah bagaimana, tanpa meninggalkan jejak apapun di tubuh mereka, SCP-096 akan membunuh orang yang melihatnya, bahkan mungkin memakan mereka setelahnya. Kemudian dia menenangkan diri, kembali ke keadaan yang lebih jinak dan biasanya ditutupi dan dibawa pulang oleh gugus tugas taktis apapun yang paling dekat. SCP-096 telah membunuh banyak tim yang dikirim untuk menahannya, membuktikan dirinya tahan terhadap tembakan dan bentuk lain dari persenjataan konvensional. Hanya setitik kecil di foto sudah cukup untuk memicu mekanisme pertahanan tanpa henti makhluk itu. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya juga. Tidak ada tempat di seluruh dunia ini di mana seseorang dapat berlari untuk melarikan diri dari SCP-096. Menyeberangi lautan atau melompat ke pesawat saja tidak cukup untuk menghentikannya. Dan kalau komunitas kita mempertanyakan video tentang masalah ini, kamu mungkin tidak aman di luar angkasa. Satu-satunya cara nyata organisasi SCP untuk menjaga agar makhluk itu tetap tersembunyi dan terkurung adalah dengan menguncinya dan memaksa semua anggota untuk tidak pernah melihatnya, sementara mereka memburu setiap bagian dari media rekaman yang masih ada di luar sana menunggu seperti bom waktu. Jadi jika tidak ada anggota organisasi yang dapat melihat SCP-096, bagaimana mereka berinteraksi dengannya? Untungnya ada sebuah kisah yang menjawab hal itu yang dikenal sebagai pelajaran dalam kekuatan. Dr. Daniel Kowalski, anggota tim peneliti organisasi yang ditugaskan ke SCP-096, dikirim ke sel makhluk itu dengan mengenakan masker tidur. Kamu tahu jenis yang kamu dapatkan di penerbangan mahal? Apa yang sebenarnya diharapkan di dalam masker gas yang disertakan? Tidak ada yang memperingatkannya betapa busuknya bau SCP-096. Namun sekali lagi hanya sedikit yang pernah sedekat dia dengan makhluk itu dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Sebagai seorang anak, Daniel Kowalski takut menuju ke laut. Ibunya biasa memperingatkannya tentang menginjak ikan pari dan mati sebagai akibatnya, memberinya fobia yang ada bersamanya selama bertahun-tahun. Tapi ayah Daniel telah mendorongnya untuk menghadapi ketakutannya, untuk menyeret kakinya di dasar laut, menendang pasir sehingga ikan pari tahu dia akan datang dan berenang begitu saja. Mungkin kalau ayahnya bisa melihat kengerian macam apa yang akan dialami Daniel di organisasi, ayahnya tidak akan berusaha membuatnya begitu berani. Mungkin ada beberapa hal yang logis untuk ditakuti. Memasuki sel SCP-096, Dr. Kowalski bisa mendengar napas terengah-engah monster itu. Perpaduan sempurna antara rengekan ketakutan dan derik maut, suara hembusan napas terakhir seseorang yang menghantui. Dalam benaknya, Daniel berharap dia tidak menyentuh makhluk itu secara tidak sengaja. Semakin dekat dia, ketegangan dan panas dari napas hangatnya di kulitnya membuat pendekatan itu semakin menakutkan. Dia telah diberi kamera instan dan mengambil foto dalam gelap. Klik, lampu kilat menyala, tapi dengan mata tertutup dia tidak tahu. Itu bagus, itu intinya.
Kalau Daniel bisa melihat lampu kilat padam, dia bisa melihat apa lagi yang ada di ruangan itu, dan itu akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar lagi. Dia dikurung dengan sejenis ikan pari yang tidak akan berenang menjauh, bahkan kalau itu tahu dia ada di sana. Perlahan-lahan Dr. Kowalski mulai memotret sel di sekelilingnya secara membabi buta, memasukkan setiap foto yang baru dicetak ke dalam sakunya saat kamera mencetaknya. Selama 45 menit dia mengambil serangkaian gambar seluruh sel sampai film di kamera instan habis. Daniel tahu bahwa dia mungkin hanya membutuhkan satu gambar, tapi lebih baik punya lebih banyak untuk berjaga-jaga. Untungnya tidak ada rekan organisasi yang ada di sekitar untuk memberitahu dia betapa gilanya apa yang dia lakukan. Mereka semua sibuk mempersiapkan lokasi untuk kunjungan resmi pertama dari FBI. Ini semua terjadi setelah apa yang dikenal sebagai Broken Masquerade telah terjadi. Pada dasarnya, pengetahuan tentang organisasi SCP dan penelitiannya terhadap aliran anomali tanpa akhir yang ditahan di dalamnya semuanya dipublikasikan. Orang-orang mengetahui kebenaran sekarang, dan organisasi menemukan dirinya di satu tempat yang tidak pernah diinginkan, mata publik. Organisasi dan aktivitasnya berada di bawah pengawasan setiap jurnalis di planet ini, dan sekali lagi informasi tentang SCP dan dunia aneh organisasi diketahui, dunia pasti akan berubah selamanya. Daniel Kowalski mengetahui semua ini dan berkata pada dirinya sendiri bahwa setiap orang akan membutuhkan sesuatu untuk perlindungan sekarang. Dia hanya berharap foto-foto akan cukup. 15 bulan kemudian, Dr. Kowalski diinterogasi di apartemennya oleh agen O'Brien. Dia dan sekelompok rekan agen telah menerobos masuk ke rumah Daniel, menuntut untuk mengetahui lokasi di mana sejumlah spesimen SCP-610 ditahan. SCP-610 tentu saja adalah infeksi terkenal yang dikenal sebagai daging yang benci, penyakit yang mampu mengubah manusia menjadi monster daging yang mengerikan dan cacat. Agen O'Brien dan mungkin siapapun yang bekerja untuknya berniat mengubah makhluk-makhluk ini menjadi senjata, dan pria itu memiliki sedikit kesabaran untuk mantan peneliti organisasi yang tidak memberikan jawaban yang diinginkannya. Daniel mencoba berdebat dengan agen mengutip kesepakatan Berlin melawan anomali yang dipersenjatai, sebuah mosi yang diajukan ke Senat Amerika Serikat yang melarang penggunaan objek entitas dan makhluk anomali sebagai senjata untuk negara manapun. O'Brien tidak tertarik. Dia mengklaim bahwa jika Kremlin di Rusia tidak berniat meratifikasi undang-undang seperti itu, maka Amerika juga tidak akan tertarik. Agen menyuruh anak buahnya meraih lengan Daniel, sementara dia meraih jari tengah kanannya dan mulai menusukkan pisau tipis ke bawah kuku jarinya. Mantan anggota organisasi mencoba menahan teriakannya, tapi tidak bisa menahan diri saat rasa sakit menyerang. Saat agen O'Brien menyiksa Daniel, dia mengatakan kepadanya bahwa Rusia memiliki semua informasi yang mereka perlukan tentang SCP-610 untuk mengubah daging menjadi semacam senjata. Sejauh yang dia ketahui, pemerintah Amerika Serikat membutuhkan akses ke spesimen SCP-610 itu untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan mereka hadapi jika kemungkinan Rusia menggunakan daging yang benci untuk melawan mereka. Dan hanya peneliti organisasi SCP, mantan peneliti senior proyek SCP-610 yang tahu di mana menemukan spesimen itu. Menurut Anda, tidak masuk akal bagi pemerintah Amerika Serikat untuk ingin memahami apa yang bisa digunakan untuk melawan kita? Tanya O'Brien saat darah Daniel menetes dari jarinya ke dalam sarung tangan kulitnya. Aku tidak peduli menurutmu apa yang akan kami lakukan dengan itu. Saya ingin spesimen itu. Ketika agen akhirnya melepaskannya, Dr. Kowalski mencoba mengatur nafas, memaksa dirinya untuk tidak berteriak kesakitan lagi. Dia menunjuk dengan tangan satunya yang tidak terluka ke kamar tidurnya, nyuruh O'Brien untuk memeriksa laci kiri bawah. Dia telah menempatkan amplop manila di sana berisi satu-satunya hal yang Daniel simpan sejak meninggalkan organisasi SCP. Di bawah perintah O'Brien, anak buahnya menggeledah kamar terdekat dan dengan cepat dapat menemukan apa yang mereka cari. Amplop itu diberikan kepada agen O'Brien yang tidak diragukan lagi mengharapkan untuk menemukan arsip di dalamnya, sesuatu yang merinci lokasi persis dari spesimen yang dia cari. Jadi kamu mungkin bisa membayangkan ekspresi tidak puas di wajahnya ketika dia membuka amplop untuk menemukan foto-foto. Kumpulan foto instan, semuanya diambil di sel gelap, semuanya menggambarkan makhluk humanoid tinggi kurus, makhluk dengan lengan panjang dan menjuntai yang hampir mencapai tanah, tubuh kurus, tidak berbulu, buram, mata tanpa pupil, dan mulut menganga lebar. Marah karena sekali lagi tidak mendapat informasi yang dia cari, O'Brien mengabaikan foto-foto itu dan membakar leher Dr. Kowalski dengan rokoknya. Dalam kemarahannya, dia berkata, "Saya pikir organisasi Anda yakin bahwa mereka sangat kuat bersembunyi di bayang-bayang. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda mengapa Anda salah." Agen kemudian melanjutkan untuk menggambarkan waktunya sebagai anggota DEA di akhir 1980-an dan bagaimana dia terlibat dalam perburuan bos kartel terkenal Pablo Escobar. "Saya punya orang narkotik dalam tahanan, sama tidak kooperatifnya dengan Anda sekarang." Pria itu bersikeras bahwa Escobar memiliki semua penegak hukum Kolombia, tapi O'Brien yang lebih muda berpendapat bahwa jika itu masalahnya dan mereka memiliki semua kekuatan ini, lalu mengapa anak buah Pablo Escobar menyembunyikan senjata mereka, mengapa menyelundupkan obat-obatan terlarang secara rahasia dan mengubur uang mereka di tempat yang tak seorang pun akan menemukannya jika mereka benar-benar memiliki kendali yang mereka klaim. Sama seperti kartel Escobar, organisasi SCP selalu bergerak dalam bayang-bayang kekuatan yang diyakini O'Brien benar-benar milik pemerintah. "Anomali Anda adalah milik kami, penelitian Anda adalah milik kami, kehidupanmu milik kami," tuturnya pada Dr. Kowalski. Tiba-tiba salah satu agen
bagian lain melihat pergerakan di luar apartemen. Saat Daniel melihat fase lengan panjang menembus dindingnya dengan kulit abu-abu seperti mayat, dia menutup matanya. O'Brien dan anak buahnya semua menarik senjata mereka dan menembaki monster yang telah berjalan menembus dinding seolah-olah itu tidak ada di sana. Sementara itu Daniel Kowalski menutup matanya, suara jeritan dan patah tulang dan suara yang memuakkan memenuhi udara. Tapi dia memastikan untuk tidak melihat. Dalam beberapa saat panik, rasa sakit yang menyiksa, semuanya berakhir. Apartemen itu sunyi, terlepas dari napas yang aneh, seperti campuran renggakan ketakutan dan terik maut. "Lari sekarang 096, kata Dr. Kowalski kepada pria pemalu. "Ada monster yang lebih buruk di dunia ini daripada kamu." Sekarang tonton SCP-096 pria pemalu kabur, insiden kelolosan tahanan 096-1-A, dan SCP-096 melihat foto pria pemalu di luar angkasa, pertanyaan dan teori pria pemalu untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembunuh introvert favorit semua orang.